Mari kita membaca Yohanes 1 ayat 15 sampai 18. Kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Saudara, kalau melihat ayat 15, Yohanes memberi kesaksian tentang Yesus Kristus, yang adalah firman itu. Ini kesaksian Yohanes Pembaptis. Ya. Lalu kembali 16, 17, 18 itu Yohanes. Menulis lagi di dalam Injilnya, dia menuliskan. Bagian ini membawa kita fokus kembali kepada Yesus Kristus. Kita pikirkan Tuhan kita, siapa dia? Yesus Kristus, Tuhan yang mati menebus dosa kita, yang memelihara, menopang, yang memberikan iman di hati kita, yang menyelesaikan iman di hati kita. Yesus Kristus, kekasih jiwa kita. Kita fokus kepada Dia. Saya mengajak kita merenungkan 3 hal tentang Yesus Kristus Tuhan kita. Yang pertama, asal Yesus Kristus. Yang kedua, Kristus adalah sumber anugerah. Yang ketiga adalah keunikan Yesus Kristus. Saya akan mulai dengan asal Kristus Yesus itu di ayat 15. Yohanes Pembaptis yang memberikan kesaksian tentang Kristus itu. Dia ngomong begini. Yohanes memberi kesaksian tentang Kristus dan berseru, katanya, ini kesaksian dia. Inilah dia. Nah itu, orang punya Tuhan itu begitu. Bukan inilah saya, bukan. Inilah dia. Lihatlah anak domba Allah. Dia yang menghapus dosa dunia. Selalu menunjuk jarinya kepada Kristus. You see him, Christ Jesus. Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku. Sebab dia telah ada sebelum aku. Itu asalnya Yesus. Dia telah ada sebelum aku. Saudara, ayat ini bicara kesaksian Yohanes Pembaptis tentang asal muasal Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis ingin supaya orang-orang itu tahu bahwa Yesus itu jauh melampaui dia. Jauh lebih unggul daripada dia. Kita sudah membicarakan tentang Yohanes Pembaptis di awal surat daripada Injil Yohanes ini. Dia seorang yang dari kecil sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan sampai dewasa makin berapi-api melayani Tuhan. Dia berkhotbah mempersiapkan hati manusia, bertobat, terima Tuhan. Dan satu sifat yang paling menonjol di dalam Yohanes Pembaptis itu adalah kerendahan hatinya. Itu. Dia selalu, saudara, di dalam prinsip hidupnya itu, bukan aku, tapi Kristus. Ada lagunya itu ya, saudara. Ya, ada lagunya. Ini saudara nyanyiin di rumah. Jadi kalimat dia itu, biar Kristus makin besar, aku makin kecil. Itu menjadi moto daripada pelayanan orang Kristen. Bukan aku, tapi Kristus. Hatinya begitu merendahkan diri. Ini tercermin, saudara, di dalam bagian yang kita baca ini. Sifat dia itu. Kalimatnya adalah bahwa Yesus telah ada sebelum aku. Ini bicara apa, saudara? Ini bicara keberadaan Kristus yang kekal. Yohanes Pembaptis sadar Kristus itu unggul dibandingkan dengan dia. Dia tidak ada apa-apanya, saudara, dibandingkan dengan Kristus Yesus. Meskipun, ya saudara, dia lahir duluan. Gitu. Meskipun dia pelayanan duluan. Nah itu saudara, menempatkan dirinya itu di situ.
Tetapi Yohanes Pembaptis itu sadar, Yesus itu bukan saja manusia. Dia telah ada sebelum aku. Ketika dia ngomong bersaksi itu tuh dia sadar Yesus tuh bukan saja manusia, tapi dia tuh Allah. Yesus itu tidak terbatas, tetapi saya terbatas. Yesus kekal, tetapi saya sementara. Yesus jauh melebihi saya di dalam kuasa, di dalam kemuliaan. Itu sebabnya dia berkata, Yesus telah ada sebelum aku. Saudara-saudara masih ingat di Injil Yohanes? Di dalam Injilnya dia berkata, firman. Pada mulanya adalah firman. Sebelum segala sesuatu ada, firman sudah ada. Dan dia adalah firman itu. Dia bersama-sama dengan Allah. Dan dia adalah Allah. Saudara-saudara, Yohanes Pembaptis itu bisa melihat keunikan Kristus di situ. Bahwa dia berasal dari kekekalan. Dia tidak termasuk di dalam waktu. Dia sudah ada sejak kekekalan. Dia di luar waktu dan ruang. Dia sudah ada sebagai pribadi yang kedua di dalam Allah Tritunggal yang esa. Artinya, saudara, sebelum Yesus lahir di Palungan, di Bethlehem, dia sudah ada. Kita tidak. Sebelum lahir kita tidak ada. Beda dengan Kristus. Yohanes Pembaptis juga sadar. Sebelum saya dilahirkan oleh mama, saya tidak ada. Tapi dia telah ada. Dia bersama-sama dengan Bapa di dalam kekekalan. Itu artinya, saudara, dia setara dengan Bapa. Kristus adalah Allah yang kekal. Yesus sendiri berkata kepada orang-orang Yahudi, perkataan kalimat-kalimat yang begitu menusuk bagi orang Yahudi, saudara. Karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Dia berkata di dalam Yohanes 8 ayat 56. Ini kalimat-kalimat yang indah selalu dicatat oleh Yohanes. Dia dekat sekali sama Tuhan itu. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku. Dan ia telah melihatnya. Dan ia bersuka cita. Saudara, orang-orang banyak itu bingung semua. Kamu itu baru umur berapa? Belum sampai 50 tahun. Berani ngomong-ngomong pernah melihat Abraham. Lalu Yesus berkata satu kalimat yang begitu menusuk kepada orang-orang Yahudi di situ. Yang buat mereka lempari dia dengan batu, saudara. Keinginannya itu. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Itu kesaksian dari Kristus sendiri. Dia sudah ada sejak kekekalan, saudara-saudara. Dan ada satu nabi yang telah melihat kemuliaan Yesus. Saudara, berbahagialah kita. Kenapa ini firman terus-menerus diberitakan, saudara, oleh Yohanes Injilnya itu? Karena kita harus sadar. Sebagai manusia, dia juga adalah Allah. Itu kesadaran, saudara-saudara. Kita jangan buang keilahiannya. Gitu. Ini yang harus kita orang Kristen itu sadar. Lihatlah keadaan dia yang asli. Yang sejatinya sebagai ilahi. Satu nabi yang mewakili kita semua sekarang. Di dalam Yohanes 12 ayat 41 ditulis begini. Karena Yesaya, itu nabi, telah melihat kemuliaan Yesus dan berkata-kata tentang dia. Kapan, saudara? Kapan Yesaya melihat kemuliaan Yesus? Waktu dia sebelum dilahirkan di Palungan di Bethlehem. Saudara-saudara, dia melihat Yesus di dalam kemuliaannya, di dalam kekekalan. Dia yang setara dengan Allah Bapa di dalam Yesaya 6 ayat 1. Saya bacakan untuk saudara. Ini penglihatan yang dilihat Yesaya bin Amos tentang Yesus yang dia lihat di dalam kemuliaan. Begini yang dia tuliskan. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Lalu para serafim berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing punya 6 sayap. Sengaja ditulis, saudara. 2 sayap dipakai menutupi muka mereka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. Dan 2 lagi melayang-layang. Waduh, luar biasa. Pemandangan ini, saudara, dilihat oleh Yesaya tentang Yesus. Dan mereka semua tidak berani memandang kemuliaan Kristus. Dan mereka berseru seorang kepada yang lain. Kudus, kudus, kudus Tuhan semesta alam. Yesus Kristus.
Kemuliaannya yang begitu besar sebelum dia dilahirkan di palungan. Yesaya sudah melihatnya. Yesaya melihat Yesus di dalam keadaannya yang ilahi, penuh kemuliaan, dikelilingi oleh malaikat, dipuji, sembah. Pre-existence of Jesus Christ. Bahagialah saudara kita yang percaya dan bisa melihat kemuliaan Kristus. Meskipun dia lahir menjadi bayi di kandang yang bau dan dia mati di atas salib. Ilahi. Christ is God. Dia menyimpan keilahiannya. Saudara bisa sadar tidak? Dia menyimpan keilahiannya. Dia menyembunyikan keilahiannya. Dia punya sifat itu, dia tidak memamerkan kemuliaannya. Biar orang meludahi, biar orang mengolok dia, menampar dia. Supaya kita boleh selamat. Saudara-saudara, dia sengaja menyembunyikan keilahian dia. Dia datang bukan memamerkan keilahiannya. Kemuliaan dia simpan. Yesus memang datang bukan untuk itu. Dia yang disembah para serafim itu. Yang justru takut melihat kemuliaan Yesus. Saudara-saudara, justru ketika dia datang ke dalam dunia menjadi manusia, dia menyembunyikan kemuliaan itu. Yang dilihat serafim. Luar biasa. Yesus lahir dan mati hina. Bahkan kebangkitannya pun begitu merendah. Sebenarnya Yesus kalau mau tampilkan saudara kepada Farisi, waduh, lalu mereka sembah-sembah, bisa. Tapi tetap tersembunyi. Ini tidak pernah ada saudara, pemameran diri itu tidak pernah ada di dalam Injil. Injil selalu saudara mendorong, mengangkat sesuatu semangat inkarnasi. Semangat yang turun. Tidak memamerkan kemuliaan. Kemuliaan itu disimpan sampai kepada eskatologi yang baru. Itulah dinyatakan. Saudara-saudara, kita harus berhati-hati. Ketika kita hidup di dalam dunia ini. Banyak pencobaan saudara. Kalau kita mau menyatakan kemuliaan Yesus sekarang, hari ini, hati-hatilah saudara. Kemuliaan Yesus selalu disimpan, tersembunyi, dan tidak untuk dipamerkan. Tetapi Yesus tidak kurang kemuliaannya. Tetapi dia pertahankan keilahian, kemuliaan itu tersembunyi. Dan bukan untuk dibuktikan saudara. Yesus begitu rendah hati. Menanti semua orang kembali kepada dia. Itu sebabnya Paulus menjelaskan hal yang sama di dalam Filipi 2 ayat 5-8. Dia berkata begini saudara. Tentang pengosongan diri Kristus. Perendahan diri dia yang menjadi teladan bagi dia. Bagi kita semua. Hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kenapa saudara? Karena dia adalah Allah. Tapi meskipun dia adalah Allah, saudara, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan dia telah mengosongkan dirinya sendiri. Itu mengosongkan itu menyembunyikan keilahiannya. Bukan artinya dibuang, saudara. Tidak. Dan mengambil rupa seorang hamba. Tidak harus diambil rupa itu. Dia tidak harus mengambil natur kedua, natur manusia. Lalu dikenakan kepada dirinya. Tidak harus. Dia rela mengambil natur itu untuk saudara dan saya. Supaya dia bisa mati menggantikan saudara dan saya. Di dalam keadaannya itu, dia menjadi sama dengan manusia. Dan di dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Dan taat sampai mati. Gak kira-kira saudara. Sampai matinya di kayu salib. Disamakan dengan perampok yang paling kejam saat itu. Ini luar biasa Tuhan kita. Bahagialah yang bisa merenungkan inkarnasi Yesus Kristus. Bahagialah kita yang menyadari dan menyimpan di dalam hati. Sehingga kita terus belajar rendah hati hidup di dalam dunia ini. Yesus Kristus merendahkan dirinya. Dia mengambil rupa seorang hamba.
Saudara-saudara, dia tidak harus menjadi hamba, tetapi dia rela, dia mau, dan dia tunjukkan itu. Dia tidak pura-pura, saudara, mengambil jumlah hamba, seperti kita, ya pura-pura pakai baju jelek, saudara-saudara. Tetapi hatinya sombong, tidak ada gunanya. Tetapi Yesus tidak, saudara. Dia lepaskan, ambil kain lenan, dia ikat. Lalu dia membungkuk di hadapan muridnya, termasuk Yudas. Dan dia mulai mencuci kaki murid. Oh saudara, kalau saudara pikir ini terjadi kepada manusia, kepada murid-muridnya, nelayan, cuci kaki nelayan, biasa. Tapi anak Allah mencuci kaki murid, itu luar biasa. Itu tidak terbayangkan, saudara-saudara. Perendahan dirinya. Dia yang mengambil rupa hamba itu. Dan dia buktikan itu. Di dalam dia mencuci kaki murid. Dia tidak pura-pura mengambil baju budak. Tapi benar-benar dia membungkuk dan mencuci kaki. Bahkan dia menjadi manusia yang bisa mati. Dan dia tunjukkan juga itu, saudara. Dilecehkan, dihina, saudara. Bahkan sampai naik ke atas kayu salib. Sampai mati seperti perampok yang paling kejam di atas kayu salib. Barang siapa bisa melihat kemuliaan Yesus sebelum inkarnasi, bahagialah. Tidak perlu kita, Yesus tunjukkan kemuliaanmu sekarang. Doa saya jawab minta kekayaan. Tidak, saudara. Doa saya jawab minta kelancaran. Engkau mulia. No. Dia menyembunyikan itu, saudara. Yesus adalah Allah, tetapi dia rela menjadi manusia. Jikalau kita gagal melihat keilahian Kristus di atas kayu salib, kalau kita hanya melihat Yesus sebagai manusia, maka hidup kita akan salah arah. Timpang, saudara. Karena itu satu sinkron, satu keseimbangan yang tidak boleh tidak menjadi tidak seimbang, saudara. Yesus adalah ilahi 100% dan manusia 100%. Kita hidup di dalam keseimbangan itu. Merendahkan dirilah kita. Saudara-saudara, bisa melihat keilahian Yesus meskipun dia lemah di atas kayu salib. Sehingga hidup kita memiliki arah yang jelas. Saudara-saudara, kita bisa menghina orang-orang yang kelihatan rendah. Tidak terpelajar. Tetapi itu bukan ajaran Kristen. Kita diajar melihat salib itu mulia. Fanny Crosby. Salibnya selamanya mulia. Dia yang dibuka oleh Tuhan. Mata Fanny Crosby itu buta dari umur 3. Salah makan obat, saudara. Sakit panas, dikasih obat sama dokter. Terlalu keras obatnya. Sehingga matanya mulai rabun. Sangat menderita, saudara. Orang kalau begitu tuh menderita. Kalau dari lahir sudah tidak bisa lihat, dia memang tidak sadar. Tapi orang yang terus-menerus sampai remaja sama sekali tidak bisa lihat lagi. Sangat menderita. Tetapi dia tulis ribuan lagu untuk Tuhan. Meskipun mata saya ditanya oleh wartawan, kalau kamu boleh lagi menjadi muda, kamu mau nggak matamu celik? Tidak mau. Kalau mata saya dikasih lagi celik oleh Tuhan, saya akan banyak melihat wajah saya di cermin. Saudara-saudara, itu jawaban dia. Lebih baik saya buta seperti ini. Saya melihat wajah Kristus terus-menerus terpampang. Saya melihat kemuliaan dia waktu di atas kayu salib. Saya menuliskan salibnya. Selamanya mulia. How glorious is the cross of Jesus Christ. Saudara-saudara, dilihat oleh orang yang matanya buta. Itu satu ironis bagi kita semua. Bisakah kita melihat keilahian Kristus di atas salib? Saudara-saudara, renungkan dia. Kristus yang hina mengandung kemuliaan yang besar. Jangan hanya melihat Yesus mencuci kaki. Renungkan dia seperti Yesaya, seperti Paulus, Fanny Crosby. Bagaimana keadaan dia sebelum dilahirkan ke dalam dunia ini. Yesus tidak berawal. Dia tidak punya asal di dalam sejarah manusia. Dia kekal, dia setara dengan Allah. Yohanes Pembaptis berkata, dia telah ada sebelum aku. Betapa besarnya kalimat ini, saudara. Yohanes Pembaptis bisa melihat itu. Dan dia percaya kepada firman Tuhan. Kalau kita melihat fakta di dunia ini, saudara. Kita tahu kitab suci
menuliskan ini. Faktanya, saudara. Yohanes Pembaptis itu lahir duluan, saudara. 6 bulan. Jadi dia lebih senior daripada Yesus. Jadi secara perjalanan hidup, saudara, secara ruang dan waktu di dalam sejarah dunia, dia makan asam dan garam lebih dari Yesus. Yohanes Pembaptis bisa berkata, dia junior saya. Saya lebih pengalaman di lapangan daripada dia. Saya justru datang untuk mempersiapkan dia loh. Nah ini, saudara. Ini memang benar secara faktanya sejarah, saudara. Tetapi di awal dia berkata seperti itu. Saudara-saudara, dia tidak mengambil jasa apapun dengan mempersiapkan dia supaya menjadi Mesias itu. Tidak. Selalu jarinya itu menunjuk, lihatlah dia, anak domba. Not me, but Christ Jesus. Yang diajarkan firman itu, saudara-saudara. Firman Tuhan tidak pernah tertarik dengan lahiriah. Firman Tuhan selalu mengajar kita apa yang sesungguhnya. Yohanes Pembaptis berkata, dia telah mendahului aku. Dia telah ada sebelum aku. Meskipun memang secara lahiriah, saya lahir duluan. Saya yang melayani duluan. Saya justru mempersiapkan dia. Tetapi dia berkata, biarlah dia makin besar. Dan aku makin kecil. Lihatlah dia. Bukan saya, tapi Kristus. Ini yang harus ada di dalam hati setiap kita. Mari kita belajar rendah hati seperti Yohanes Pembaptis. Kalimatnya yang terkenal, dia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Kita pelajari satu kalimat ini, simpan di dalam hati kita. Ikut Yesus, melayani Yesus dengan kalimat ini. Saudara berdagang, saudara bersekolah, saudara apapun menjalankan panggilan saudara, dia harus makin besar melalui apa yang saya harus kerjakan. Tetapi saya harus makin kecil. Lihat Yesus. Look at Him. He forgive your sins. Ini kerendahan hati yang luar biasa, saudara-saudara. Yohanes Pembaptis sadar tugas dia. Tugas dia dilahirkan ke dalam bumi ini yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia tidak jadi sombong. Dia tidak meleset, saudara, ke arah yang salah. Tidak. Saya dipenuhi Roh Kudus untuk membesarkan Kristus. Karena Roh Kudus tidak pernah menaungi seseorang membesarkan dirinya. Tidak pernah, saudara. Saudara mau lihat seorang hamba Tuhan sejati atau tidak? Dia dipenuhi oleh roh atau tidak? Lihatlah mulutnya membesarkan Kristus atau tidak. It's only one proof. Saudara-saudara. He talk about Jesus Christ. Always Jesus. Saudara-saudara, Yohanes Pembaptis sadar tugas dia. Mempersiapkan kedatangan Mesias. Sudah selesai. Dia sudah membawa Israel bertemu dengan Yesus. Lihatlah anak domba Allah. Dia mempersiapkan hati mereka. Kamu bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Maka sekarang sudah waktunya pikir sadar diri. Kenapa orang banyak harus terus puji saya? Saudara-saudara. Bukan saya yang harus dipuji itu. Tapi Yesus. Karena dia punya asal dari kekekalan. Dan dia membawa pesan Injil untuk hidup di dalam kekekalan. Saya tidak punya kemuliaan itu. Tugas saya sudah selesai. Dan dengan sukacita, dengan rela, saya harus mundur. Nah ini saudara, meskipun saya tidak jadi terkenal. Ini yang kita sebut dengan regenerasi. Bukan regenerasi pertobatan saudara, tetapi orang-orang muda supaya dibangkitkan. Saudara-saudara, melayani Tuhan. Biar Yesus yang makin dikenal, ini semangat inkarnasi yang kita pelajari. Dengan rela, dengan sukacita, biar Yesus yang makin dikenal. Kita tidak pernah dipanggil untuk membawa orang kepada diri kita. Ini pelajarannya, saudara. Tidak pernah. Di dalam hidup kita, apapun yang kita kerjakan, kita selalu dipanggil membawa orang kepada Yesus. Entah saudara mau merangkumkan kalimat itu dengan penginjilan, kek, bagi traktat, kek, tidak peduli. Atau dokter gigi kah melayani pasiennya? Atau dari salesman kah melayani saudara orang-orang kah?
Semua tujuannya satu. Membawa orang kepada Kristus Yesus. Yohanes Pembaptis berkata, aku bukan Mesias itu. Aku diutus untuk satu tugas, yaitu mempersiapkan jalan. Kita boleh sadar, saudara, untuk kalimat-kalimat ini. Bukan saya, tapi Kristus. Selalu ingat, simpan di dalam hati kita. Kita tidak pernah dipanggil membawa orang lain kepada diri kita. Berarti semua berkat, bakat, karunia, talenta yang kita punya tidak boleh dipakai untuk menarik perhatian orang kepada kita. Nah ini saudara-saudara. Bakat saudara di dalam bisnis kah? Bakat saudara di dalam apapun saudara. Di dalam mengajar, di dalam bermain musik, di dalam segala macam, bawa orang kepada Tuhan. Kalau kita dibilang orang baik saudara, tetapi Yesus tidak dikenal, itu seperti jadi Santa Claus. Santa Claus juga begitu. Tapi dia bawa keindahan Natal. Dia bawa suasana Natal, saudara. Kebaikan, keindahan Natal. Oh, rame-rame. Tapi bukan Yesusnya. Jadi kalau kita hanya menyaksikan apa yang Yesus kerjakan bagi kita, saudara. Itu baik, saudara. Tetapi tidak cukup. Karena semua orang akan punya kesan terhadap kita. Oh, baik benar orang ini. Luar biasa orang ini. Tetapi sebenarnya saya yang makin besar. Yesus tidak. Saudara-saudara, tidak salah menyaksikan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi motivasinya itu mengenalkan diri atau Tuhan. Apakah kita sedang menunjukkan kebolehan kita? Lihatlah kemurahan hati saya, kebaikan hati saya. Lihatlah betapa baiknya saya. Lihatlah betapa suksesnya saya. Betapa rajinnya saya menginjili. Lihatlah pengetahuan saya. Semua untuk diri, saya semua. Yohanes Pembaptis justru berlainan. Lihat anak domba Allah. Dia tidak sadar dirinya kerja terus. Tiap hari, teriak-teriak saudara di padang gurun. Datang bertobatlah kamu. Dia kerja untuk Tuhan setengah mati, tapi dia tidak sadar. Saudara, kalau orang sudah rela, dia tidak sadar, saudara-saudara. Dirinya sudah kerja begitu berat, tapi dia rela. Karena dia cinta kepada Tuhan. Inilah teladan bagi kita, saudara. Kita harus menunjuk orang kepada Kristus, bukan kepada diri kita. Yang penuh dosa dan kelemahan ini. Prinsipnya, di dalam semua yang kita kerjakan, biar Kristus makin besar, dan aku makin kecil. Jikalau kesadaran ini ada, maka kita bisa menjadi orang sukses, bisa mendapat juara, bisa naik jabatan, tapi tetap rendah hati. Dan Tuhan berkenan dan terus memakai hidup kita. Karena fokus kita hanyalah Kristus. Biar dengan bakat kepandaianku, kesuksesanku, Kristus makin besar. Yang kedua, saudara-saudara, selain asal Kristus, kita mau merenungkan di dalam bagian yang kita baca tadi, bahwa Kristus adalah sumber anugerah, kasih karunia itu. Di ayat ke-16 ditulis begini, Injil Yohanes, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Luar biasa, saudara. Anugerah demi anugerah. Kita menerima anugerah demi anugerah dari siapa? Dari Kristus Yesus. Anugerah yang diberikan Yesus Kristus tidak pernah diberikan manusia siapapun di dunia ini, saudara. Sadarlah itu. Tidak pernah ada manusia siapapun di dunia ini seperti Yesus. Sebenarnya, saudara, setiap orang yang lahir di dunia ini, mengakui atau tidak, semua manusia itu menerima anugerah dari Yesus Kristus. Cuma gak sadar mereka, saudara. Itu yang harus kita kabarkan kepada mereka. Lihat Yesus, supaya mereka sadar, saudara. Oh iya. Baik orang percaya atau tidak, saudara. Orang yang melawan Yesus ataupun mengasihi dia, semua itu menerima anugerah dari Tuhan Yesus. Ada satu kisah, saudara, di Perjanjian Lama yang saya ingin ceritakan kepada saudara semua pagi hari ini. Itu ada di dalam buku Hosea. Itu dia sendiri. Hidup dia
yang dipakai Tuhan untuk menyatakan anugerah Tuhan. Anugerah cinta kasih ya Tuhan begitu besar bagi pendosa yang begitu bobrok. Israel itu. Hosea dipanggil Tuhan, saudara. Bayangkan pernikahan dia sama Gomer, saudara. Yang disuruh Tuhan jadi istrinya itu. Itulah menggambarkan pernikahan Tuhan dengan Israel. Gomer itu siapa? Itu perempuan sundal, saudara. Jadi Tuhan suruh Hosea mencintai dan menikahi perempuan sundal. Jadi cinta Hosea dan kesetiaannya kepada Gomer ini, saudara, yang terus menyakiti si Hosea. Main sama laki-laki lain, saudara, disakiti hati Hosea. Itu gambaran cinta kasih Tuhan kepada umatnya. Kamu tidak boleh marah-marah. Kamu harus terus mencintai dia. Itu susah, saudara. Betul-betul mau mencintai itu menyakitkan, saudara. Hosea itu seorang pengkhotbah dipanggil oleh Tuhan. Nabi. Tetapi Tuhan memerintahkan Hosea itu untuk menikahi seorang perempuan yang namanya Gomer. Gomer itu, saudara, perempuan sundal yang terbukti tidak setia kepada Hosea. Jadi rumah tangga Hosea ini, saudara, menjadi khotbah yang hidup. Dia harus menikahi dan mencintai seorang perempuan sundal sebagai gambaran hubungan antara Tuhan dan Israel. Sebagai istri yang terbukti tidak setia. Jadi Tuhan ingin supaya Hosea itu tetap setia kepada istrinya dan mencintainya. Bahkan setelah dia meninggalkan Hosea. Karena apa, saudara? Karena Tuhan mau kasih tahu. Dia juga tetap setia ketika orang Israel itu berpaling daripada dia. Saudara, ketika waktunya sampai, ya beberapa tahun setelah Gomer pergi, hidup dia menjadi jatuh miskin, si Gomer ini, saudara. Dan akhirnya dia hidup dengan seorang pria yang tidak punya uang untuk merawat dia, saudara-saudara. Tidak punya harta untuk melangsungkan satu keluarga. Lalu Tuhan berkata, Hosea, aku ingin kamu pergi ke pasar. Beli barang-barang yang Gomer butuhkan. Karena itulah yang aku kerjakan untuk umatku. Mereka meninggalkan aku. Dan aku yang membayar tagihan mereka. Saudara, kita membaca di Hosea 2. Seperti ini. Ibu mereka telah menjadi sundal. Dia berkata, aku mau mengikuti para kekasihku. Yang memberi roti dan air. Bulu domba dan kain lenan. Minyak dan minumanku. Dia tidak insaf bahwa akulah yang memberi kelimpahan gandum. Anugerah itu Allah yang memberi, dia tidak sadar, saudara-saudara. Anggur dan minyak yang melimpahkan kepadanya perak dan emas. Dia tidak sadar anugerah itu. Akhirnya pakai anugerah Tuhan, perak dan emas itu apa kata saudara? Dibuat menjadi patung Baal. Itu cilaka, saudara. Orang kalau tidak sadar anugerah itu anugerah Tuhan, dia pakai anugerah Tuhan justru menyembah berhala. Bahaya sekali, saudara. Dia memakai anugerah Tuhan, menciptakan Allah lain yang bisa dia pegang, dia lihat, dan dia sembah. Itu firman Tuhan di dalam Hosea 2. Mereka membuat perak dan emas yang aku anugerahkan untuk menjadi patung Baal. Saudara-saudara, mereka tidak sadar itu adalah anugerahku. Mungkin berhala kita bukan patung, saudara. Tetapi segala yang merebut tempat Tuhan di hati kita, itulah berhala kita. Harus hati-hati di dalam hal ini, saudara. Itu bisa berupa anugerah Tuhan. Untuk menjaga diri terhadap berhala ini, kita butuh anugerah demi anugerah. Kasih karunia demi kasih karunia. Tuhan, jagalah imanku. Untuk aku tidak memberhalakan manusia. Tidak memperbahalakan benda yang mati. Saudara-saudara, gambaran yang dipakai Tuhan kepada Gomer, bahwa dia sudah lari, saudara, daripada Hosea ini, itulah gambaran kita, saudara. Kita seringkali juga lari dari Tuhan. Tetapi dia masih saja kasih anugerah. Demi anugerah kepada kita setiap hari. Dia masih saja memelihara kita.
Tidak ada manusia manapun yang mempunyai jiwa yang beranugerah kepada orang lain seperti Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, ini persis seperti yang dituliskan Pemazmur 136. Jiwa kita, saudara-saudara, merenungkan kasih dan anugerah Tuhan itu. Untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu anugerah yang besar. Tetapi itu disadari oleh pemazmur. Pemazmur itu ingin kembali kita diteguhkan hatinya. Diulang-ulang di pasal 136. Begitu selama-lamanya kasih setia Tuhan. 26 kali diulang terus. Untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Berarti Tuhan ingin beritahu kita. Bahwa Dia itu memang penuh kasih. Yang pertama dibuktikan adalah Dia mengirimkan anaknya sendiri yang tunggal. Untuk mati bagi dosa-dosa saya dan saudara. Itu kasihnya dibuktikan ketika kita masih berdosa. Allah mengirimkan anaknya sendiri untuk mati bagi kita. Kasihnya saudara. Dan mengadopsi kita menjadi anak-anaknya. Ini buktinya kasihnya yang kekal. Yang berbeda dengan cinta kasih manusia. Yang penuh kekurangan, kelemahan. Cinta kasih Allah sempurna. Dan tetap selamanya. Saudara, bahagia hidup orang percaya. Kita selalu punya harapan tetap hidup di dalam dunia. Kita tidak berkeinginan bunuh diri. Kita selalu ada pengharapan, saudara-saudara. Tidak peduli betapapun sulitnya hidup ini. Dan betapa lemahnya diri kita. Tetapi anugerah Tuhan terus menopang kita. Dan itu kekal selamanya, tidak berubah kepada anak-anaknya di mana Yesus sudah mati bagi dia. Saudara-saudara, kita memiliki hidup Yesus. Hidup Yesus itu, saudara, hidup yang menyatakan sifat Allah itu sendiri. Yang penuh anugerah untuk mengerti orang lain, saudara-saudara. Mengerti kelemahan orang lain. Yesus mengerti kelemahan dan air mata kita. Kita perlu menyadari, saudara, bahwa seperti Hosea mencintai Gomer, yang dia tahu, saudara, sudah berjinah dengan laki-laki lain, menyakiti hatinya. Begitu juga Tuhan Yesus Kristus mengasihi kita. Karena dia sudah tahu segalanya tentang kita. Apa yang tidak pernah orang lain lihat, Yesus sudah tahu. Dan dia tetap mengasihi kita. Saudara-saudara, Yesus penuh kebesaran hati menampung orang lain. Bahkan yang paling bejat hatinya. Yesus Kristus adalah sumber segala berkat materi dan rohani. Yesus penuh anugerah kepada orang lain. Bahkan ketika kita tidak menyadari kebaikan Dia. Atau ketika kita lupa bersyukur kepada Dia. Anugerah demi anugerah terus diberikan. Tidak ada orang lain seperti Yesus. Bahkan anugerahnya diberikan kepada orang yang tersisihkan. Saudara masih ingat orang kusta? Mana mau dekat sama orang kusta? Tidak ada orang Yahudi mau dekat sama orang kusta, saudara. Orang kusta di zaman Yesus sangat tersendiri. Disisihkan. Saudara, mereka hanya bisa bergaul dengan sesama orang yang kusta. Tetapi waktu orang kusta lewat, Yesus mengulurkan tangannya dan menumpangkan tangannya. Itu anugerahnya. Itu sifat Dia, memang begitu. Mereka berkata, Yesus, jikalau Engkau rela membersihkan kami. Yesus berkata, aku rela. Dia tumpangkan tangannya. Tahirlah kamu. Saudara, Yesus yang sama masih beranugerah sampai hari ini. Karena Yesus tetap sama. Dulu, sekarang, dan selamanya. Semua kebaikan yang datang di dalam hidup kita itu anugerah. Kesehatan yang kita terima itu anugerah. Kemakmuran yang kita ada itu anugerah. Kita bisa punya teman, sahabat, itu anugerah Tuhan. Kita bisa punya kepandaian sesuatu anugerah. Selama anugerah ini terus diberikan, masihlah Tuhan menunggu kita kembali kepada Dia. Anugerah demi anugerah diberikan supaya Tuhan menanti orang yang hidup di dalam dosa kembali kepadaku. I knock your heart, return to me.
Saudara-saudara, firman Tuhan berkata dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Bagi kita orang percaya, anugerah keselamatan. Luar biasa, saudara. Itu diberikan kepada kita ketika kita masih melawan Dia. Itu sebab satu-satunya orang yang sah untuk berkata kasihilah musuhmu itu cuma Yesus. Kasihilah musuhmu, saudara. Jangan marah sama orang yang nyobek-nyobekin itu. Saudara, jangan. Karena mereka tidak tahu yang mereka kerjakan. Saudara-saudara, anugerah itu. While we are still the sinners, He died for us. Kemudian di dalam hidup kita, saudara, kita membutuhkan anugerah itu. Anugerah demi anugerah terus mengalir kepada kita. Kekuatan dari Tuhan, penopangan, pertolongan yang Dia berikan. Sehingga saudara keluarlah satu lagu. Masih ingat gak? Besar setiamu. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu. Selalu baru setiap pagi. Karena apa saudara? Karena memang setiap pagi kita melihat anugerah yang baru. Ketika kita mulai dibangunkan itu. Sadarlah. Saudara-saudara, itu anugerah dari Tuhan. Semua yang kita perlukan Tuhan sudah sediakan. Hari demi hari. Kesusahan sehari, cukuplah sehari. Karena anugerah yang baru diberikan Tuhan besok. Jangan khawatir. Saudara-saudara, itu sebab selalu ada pengharapan bagi kita yang rohaninya sudah dingin. Saudara-saudara. Yang sudah dingin, yang sudah menjauh dari Tuhan, selalu ada pengharapan. Yang sudah lari dari Tuhan, dia selalu mau mengampuni. Datanglah kepada Tuhan, saudara-saudara. Tuhan kita begitu dihinakan di atas kayu salib. Orang-orang di bawah semua mengejek Dia, mencambuk, meludahi, bahkan memaku tangannya. Saudara, manusia yang begitu hina, begitu berdosa, mau membunuh Dia yang begitu mulia. Anak Allah sendiri. Bahkan perampok itu, saudara, perampok menghujat dan menghina Dia. Itu puncak kesengsaraannya. Tetapi Dia masih saja keluar kata pengampunan itu. Bapa, ampunilah mereka. Artinya saudara begini. Yesus itu ngomong begini di atas kayu salib. Bapa, hukum aku saja. Jangan mereka. Itu cinta kasih besar sekali. Anugerah yang besar bagi kita semua. Ingat ajaran Yesus ini. Sampai kita mati. Saudara-saudara, bahwa ketika manusia di dalam dosa terbesarnya menghina anak Allah sampai disalibkan, mereka semua diampuni. Dia begitu mencintai kita, saudara. Itu kalimat yang begitu menyentuh perampok di sebelahnya. Dan dia bertobat. Perampok itu bertobat, saudara. Adakah kita lebih baik dari perampok itu? Sudah mendengar anugerah demi anugerah diberikan di dalam hidup kita. Maukah kita kembali kepada Tuhan? Seperti perampok itu. Perampok itu tidak diizinkan Tuhan untuk turun lagi dari salib, saudara. Lalu dia mengabar Injil seperti perempuan Samaria. Tidak. Dia langsung dibawa kepada kemuliaan surgawi. Tapi kita masih diberikan anugerah hidup di dalam dunia ini. Setelah kita datang, Tuhan, aku menyadari anugerah-Mu yang begitu besar mengampuni dosaku seperti perampok ini. Sekarang aku kembali kepada dunia. Biarlah aku menyaksikan Kristus itu. Saudara-saudara, anugerah demi anugerah setiap hari. Jangan disepelekan. Kekuatan dari Tuhan, topangan dari Tuhan, sukacita yang Dia kasih. Ya, ketika kita sudah putus asa, Tuhan berikan pengharapan. Itu mengalir terus setiap hari seperti air terjun, tidak pernah berhenti mengalir. Anugerah dari Tuhan Yesus selalu menunggu siapa saja kembali kepada Dia. Grace upon grace. Yang terakhir, saudara, keunikan Yesus Kristus. Selain kita membicarakan asal Yesus dan Yesus sebagai sumber anugerah, kita bicara keunikan Yesus Kristus di dalam poin yang ketiga ini. Bahwa saudara,
Yesus unik karena dia adalah sumber anugerah dan kebenaran. Ayat 17 berkata, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara, Injil memberitahu kita, hukum Taurat itu diberikan oleh Musa. Ya. Firman Tuhan, saudara, tidak mengajarkan bahwa hukum Taurat itu ada yang salah. Tidak. Tuhan sendiri mengatakan, aku datang bukan meniadakan, tetapi menggenapi. Jadi saudara, tidak ada yang salah dengan hukum itu. Itu diberikan oleh Tuhan melalui Musa. Tetapi itu diberikan, saudara, justru supaya bangsa Israel, saudara, itu merendahkan dirinya. Dan mereka sadar bahwa mereka itu di dalam kondisinya yang sebenarnya terhilang. Mereka tidak mampu, saudara-saudara, untuk mengerjakan hukum-hukum itu semua. Itu sebab Yesus perlu datang ke dalam dunia. Dia mengoreksi interpretasi daripada orang-orang Yahudi, ahli Taurat dan Farisi itu, saudara. Saya bukan meniadakan hukum Taurat, saya mengoreksinya. Supaya kamu tahu, membunuh itu tidak hanya pakai pisau. Tapi membunuh itu pakai lidahmu. Di dalam hatimu, kamu sudah membunuh karakter orang. Engkau tidak pernah sadar. Saudara, siapa yang bisa lepas daripada hukumku? Jangan membunuh. I correct your interpretation. Saudara, jangan mengira engkau hanya berzina itu dengan melakukan perbuatan perzinahan. Tidak, engkau melihat seorang perempuan dan mengingininya, itu sudah berzina. Jadi hukum daripada Kristus, saudara-saudara, jauh dia menginterpretasi, mengoreksi pandangan Yahudi yang salah tentang hukum Musa. Saudara-saudara, ada dua hal yang tidak diberikan oleh hukum Taurat. Meskipun itu tidak dibuang, saudara. Tetapi hukum Taurat tidak pernah memberikan anugerah. Anugerah datang dari Injil. Bukan dari Taurat. Taurat cuma meronsen saja, kita tahu kanker. Tapi tidak bisa mengobati. Mengobati kamu harus pergi kepada Injil. Dia adalah solusinya. Dia adalah obatnya, saudara. Itu sebab anugerah inilah yang membuat orang-orang yang berdosa, yang melawan Tuhan diampuni. Sehingga mereka boleh memperoleh keselamatan. Orang yang tidak pernah, saudara-saudara, berbuat sesuatu yang dituntut oleh hukum itu. Mereka membunuh, mereka berzina dengan, saudara-saudara, dengan matanya. Membunuh dengan lidahnya. Mereka tidak sadari, mereka boleh diampuni oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara. Jadi Taurat meskipun baik, tetapi tidak menyelamatkan. Taurat itu malah menuntut kita. Jangan begini, jangan begini, jangan ada Allah lain, jangan membuat bagimu patung, jangan membunuh. Saudara-saudara. Tetapi Taurat tidak ada pengampunan di situ. Pengampunan tidak bisa diberikan oleh Taurat. Pertolongan tidak disedia oleh Taurat. Taurat hanya menunjukkan kondisi kita sebenarnya seperti MRI. Tunjukkan kankermu. Kamu sudah terhilang dan tanpa harapan. Saudara-saudara. Dosa itulah menjadi intinya penyakit semua manusia. Satu bencana yang luar biasa yang menggambarkan betapa seriusnya dosa. Itu ada di Kejadian 6, saudara. Saya bacakan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Dan bahwa segala kecenderungan hatinya. Nah ini dia, saudara. Kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan. Dia menyesal bahwa dia telah menjadikan manusia di bumi. Dan hal itu sangat menyedihkan hatinya. Itu dosa. Dosa itu kondisi hati. Bukan hanya soal perbuatan yang dimengerti oleh Yahudi itu, saudara. Yang kalau diterjemahkan saat ini, saya tidak butuh Yesus. Saya orang baik-baik saja kok. Saya tidak pernah membunuh. Saya tidak pernah berzina. Pergi ke nightclub, berjudi. No, saya orang baik-baik saja. Itulah
Orang yang tidak sadar kondisi hatinya yang berdosa. Bukan hanya perbuatan, kecenderungan hati mereka membuahkan kejahatan semata-mata. Saudara-saudara, itu dosa. Itu sebabnya kita tidak mungkin bisa membebaskan diri dari dosa ini. Kuasanya, saudara, sudah menyeluruh di dalam hati manusia itu. Sehingga selalu dikatakan firman Tuhan membuahkan kejahatan. Dari pohon itu kita ngelihat buahnya kan. Selalu yang keluar itu kejahatan. Saudara, Tuhan yang bisa lihat itu. Dan kecenderungan hatinya selalu jahat adanya. Tetapi saudara, bersyukurnya karena anugerah itu datang dari Kristus. Itu sebabnya firman Tuhan tidak berhenti di hukum Taurat. Allah tidak berdiam diri membiarkan manusia itu di dalam bencana dosa. Tetapi ada yang namanya kasih karunia. Itu yang luar biasa. Firman Tuhan berkata anugerah keselamatan itu datang melalui Kristus, bukan melalui Taurat. Firman Tuhan berkata kebenaran datang melalui Kristus, berarti saudara bukan melalui Taurat. Datangnya melalui Kristus itu yang benar, saudara. Dan semua korban-korban itu yang dituntut, saudara, dari dulu itu. Jadi kalau orang berdosa itu mau diampuni, harus ada korban, saudara. Korban apa? Darah. Dan itu binatang yang dikorbankan. Tetapi darah binatang tidak bisa mengampuni dosa. Saudara, itu hanya sementara saja. Itu tidak bisa menyelamatkan, saudara. Karena itu apa, saudara? Bayang-bayang. Ingat ini, saudara. Itu hanya bayang-bayang saja. It's a types. Di dalam bahasa teologinya, saudara. Bayang-bayang itu bukan kebenaran. Kebenaran hanya ada di dalam Kristus. Bukan di dalam Taurat yang adalah bayang-bayang. It's only a shadow. Itu bukan kebenaran. Dan itu bayang-bayang yang menunjuk kepada Kristus, saudara. Yang adalah kebenaran. Bayang-bayang jangan diikuti. Jadi firman Tuhan itu mengajarkan, saudara, kita nggak boleh berhenti, saudara. Itu tidak salah bayang-bayang itu. Dan nggak boleh berhenti di situ. Kita harus cari kebenaran. Itu yang asli. Kita ikut kepada apa yang ditunjuk oleh bayang-bayang itu. Karena bayangan itu bukan kebenaran, saudara. Bayangan itu hanya tanda. Itu bukan kebenaran, saudara. Jadi ada satu ilustrasi itu. Kalau misalkan saudara lihat ada tanda, saudara-saudara, penunjuk pergi ke toilet. Saudara jangan kencing di situ. Karena itu bukan toilet, saudara. Toiletnya yang ditunjukin itu. Gitu. Itu sebabnya kalau saudara mau mendapat pengampunan, jangan kepada tandanya yang adalah Taurat. Berusaha sendiri terus. Saudara-saudara, tidak mungkin. Cari anugerah. Itu cuma tanda saja. Bayang-bayang. Jadi Taurat itu bukan kebenaran. Tidak menyelamatkan. Kalau mau selamat jangan berhenti di Taurat. Menggunakan kekuatan sendiri terus. Itu bukan kebenaran. Pergi kepada Yesus Kristus. Dialah kebenaran yang sejati. Di dalam Kristus ada jalan, ada kebenaran, dan ada hidup. Perkataan Yesus penuh dengan kebenaran. Pergilah kepada Dia. Baca firman, perkataannya semua benar. Tidak ada satu kalimat Yesus yang tidak jujur. Semuanya kebenaran. Tidak ada orang di dunia begitu jujur seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus adalah firman yang telah menjadi daging. Dan Dia mati menebus dosa orang yang percaya kepadanya, saudara. Sehingga mereka tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Itu kebenaran. Kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Yesus berkata, sudah selesai. Tetelestai. Sekarang saudara, kita tidak lagi persembahkan binatang untuk kita boleh diampuni. Kalau kita bisa datang setiap minggu beribadah, kita bersyukur. Kenapa saudara? Karena itulah Kristus sudah mati untuk kita. Kita boleh masuk kepada ruang kudus Tuhan. Yang hanya dimasuki imam. Apalagi ruang maha kudus saudara. Imam besar. Itu pun sekali setahun. Bawa darah itu. Sekarang darahnya sudah ada di hati kita. Darah Yesus. Kita datang boleh bebas berbakti. Tetapi tidak boleh sembarangan berbakti kepada Tuhan. Karena kita datang beribadah setiap minggu mencari Tuhan. Kita menunggu suara Dia.
Kita datang bertemu dengan Tuhanku. Bukan Tuhanmu. Kita datang ke gereja setiap minggu bertemu dengan Tuhanku. Yang sudah mati menyelamatkanku. Dengan darahnya di hatiku aku datang. Tirai itu sudah dirobek. Itu anugerah Tuhan. Kamu boleh masuk. Beribadah setiap minggu. Karena apa yang sudah dikerjakan Yesus di atas kayu salib. Untuk dosa-dosa kita. Saudara-saudara, tidak ada lagi halangan. Dia sudah membuat kita boleh masuk dengan bebas. Tetapi kebebasan itu tidak boleh disalahgunakan. Kita harus baik-baik berbakti kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Kita sebagai orang percaya kita menerima anugerah Kristus gratis. Anugerah yang diberikan dengan cuma-cuma. Anugerah itu apa, saudara? Itu bukan hanya benda-benda ya atau orang, saudara, yang Tuhan berikan, bukan, saudara, tetapi dirinya sendiri juga. Itu anugerah yang terbesar. Dia menyerahkan hidupnya bagi kita. Dirinya diberikan untuk kita. Yesus berkata, saudara, kalau kamu haus, datang kepadaku. Aku akan memberi kamu minum air hidup. Kalau kamu lapar, datang kepadaku. Aku akan beri kamu roti hidup. Kamu tidak akan lapar dan haus lagi selamanya. Itu anugerah Tuhan. Tetapi saudara, daya tarik dunia ini membuat kita itu seringkali lebih puas dengan apa yang ditawarkan dunia daripada penawaran Yesus tadi. Ini kesulitannya manusia itu yang masih hidup di dalam daging. Saudara-saudara. Tetapi saudara, bagi kita orang percaya, kita mengerti Yesus sendiri adalah sumber anugerah itu. Dan dirinya sendiri, saudara, sudah diberikan kepada kita. Kalau, saudara, dunia ini di dalam satu waktu berhasil menarik kita, maka kita berpikir kita yang menjadi pusat. Bukan Yesus lagi. Sehingga kita saat itu menikmati kesenangan dunia. Saudara-saudara, kita hidup seperti di jalan yang lebar dan besar itu. Jalan yang nikmat dan penuh sukacita. Tetapi sebetulnya menuju kepada api kebinasaan. Saudara-saudara, maka hidup ini segalanya itu tentang kita. Kalau kita ada di jalan yang besar itu. Kita fokusnya kepada diri terus. Saya nikmat di dalam dunia. Keinginan kita, kebutuhan kita, perasaan kita, akhirnya kita pandai menghitung-hitung dengan Tuhan. Selalu membandingkan materi yang kita punya dengan orang lain. Akhirnya hidup kita selalu tidak puas, saudara. Karena apa? Karena kita lupa anugerah Tuhan. Kalau sementara waktu saudara berpaling dari Tuhan dan ikut kesenangan dunia, coba renungkan, saudara. Coba renungkan baik-baik. Betulkah hal yang saudara kerjakan itu memberikan kepuasan? Saudara berlutut di pinggir ranjangmu malam ini. Coba selidiki hati. Benarkah hidup saya selama ini memberi saya kepuasan di hati saya? Di hadapan Tuhan, saudara. Karena dosa itu memberikan kepuasan yang palsu. Itu, saudara. Itu setan itu pandai menyamar. Pandai sekali dia menyamar sebagai malaikat terang. Jadi untuk sementara waktu dosa itu terus, saudara, bisa memberikan kita kenikmatan. Segala yang dicipta itu, saudara, sebetulnya ya begini. Pemahamannya, saudara. Segala yang Tuhan ciptakan, itu tidak dicipta untuk memberikan rasa puas kepada kita. Tidak mungkin. Karena hanya pencipta yang bisa memberikan kepuasan. Yang dicipta tidak bisa. Meskipun itu benda-benda teknologi, apapun itu, saudara, bentuknya. Ya, kesuksesan kita, apapun itu, saudara, tidak bisa. Karena itu ciptaan, di dalam wilayah ciptaan. Dan ciptaan itu terbatas. Dia tidak bisa memberi kepuasan kepada kita. Tetapi segala sesuatu dicipta itu harusnya, saudara, kita berbijaksana. Ya, untuk menjadikan itu semua sarana yang membawa kita kepada Tuhan. Yang mampu memuaskan jiwa kita. Nah, itu orang bijak, saudara. Jadi kita, saudara, sebagai orang Kristen, ya dipanggil menjadi anak-anak Tuhan, kita
hidup setia, saudara. Itu pujian dari Tuhan ya, hamba-hamba yang setia. Tetapi tambah sedikit, kita setia dan bijaksana. Ya, untuk memakai semua anugerah Tuhan di dalam hidup kita itu menjadi sarana. Sarana di mana kita itu selalu bersyukur gitu loh sama Tuhan. Ya, selalu kita itu bisa memfokuskan hati kita ya bersuka cita karena Tuhan itu. Gitu. Jangan sampai kita justru saudara-saudara ya menikmati sarana itu dan menjadi sebagai sumber pengejaran kita ya. Akhirnya tidak sadar waktu habis, tenaga habis, bukan untuk Tuhan, justru untuk anugerah yang Dia berikan. Jadi semua kesenangan dunia, saudara, itu di dalam wilayah ciptaan, maka itu pasti kosong adanya. Tidak mungkin memberikan kepuasan yang sejati, saudara. Kita tidak bisa minta kepada ciptaan untuk menyelamatkan kita, ataupun untuk memberikan kepuasan yang sejati kepada kita. Saudara, kalau kita punya hati seperti pemazmur ya, saya bacain ini, hati kita nih, di Mazmur 73. Bagus sekali saudara, ayat 25. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Luar biasa saudara. Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ini orang yang selalu sadar saudara kepada anugerah Tuhan dan memakai anugerah itu menjadi sarana bagi dia untuk kembali kepada Tuhan yang memuaskan jiwa dia. Selain Engkau Tuhan, tidak ada yang kuingini di bumi. Itu sebab sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Jikalau ini menancap di hati kita saudara, kita akan menjadi orang bijaksana yang menggunakan setiap anugerah Tuhan untuk kembali kepada kemuliaannya kepada Tuhan. Dan membawa kita makin berdiri teguh, saudara-saudara, untuk hidup bersemangat di dalam dunia melayani Tuhan. Pemazmur kenapa saudara bisa begitu? Karena dia merasa cukup. Saya tidak selalu merasa kurang terus saudara-saudara di dalam materi. Saudara jangan menafsirkan ini di dalam hal rohania. Di dalam rohania, Paulus menasihatkan kita terus mengejar. Lupakan yang sudah lalu, terus mengejar ke depan. Tetapi ini cukup di dalam hal materi. Cukuplah saudara. Ia merasa puas karena dia menemukan hidup yang dia cari di dalam Tuhan. Sehingga kalau dia mendapat peristirahatan, perteduhannya di dalam Tuhan, saudara, dia dibebaskan dari ambisi-ambisi yang salah, yang liar, yang bukan kehendak Tuhan. Pencarian-pencarian yang tidak pernah berhenti untuk memuaskan dirinya. Ambisi tidak salah, saudara. Ya, ambisi bisa dikuduskan oleh Tuhan. Tetapi ambisi yang liar itulah yang tidak pernah puas, saudara. Untuk materi. Ada orang cari kepuasan terus beli mobil, saudara. Sampai berapa banyak mobil baru sadar tidak bisa memuaskan jiwamu. Semua yang ada di dalam dunia ini terbatas. Saudara perhatikan apapun itu, saudara. Kalau pemazmur selalu kagum melihat ciptaan Tuhan. Kicauan burung, dia bisa muji Tuhan. Coba saudara lihat. Kalau saudara senang pelihara burungnya, coba perhatikan saudara. Kicauan burung ya. Bulunya burung itu bagus saudara-saudara. Luar biasa ya kicauannya. Lalu saudara kalau senang pantai, pergi ke pantai. Lihat itu deru ombak. Bergulung-gulung, tidak pernah berhenti. Ya saudara kalau senang makan, saudara-saudara, waduh aroma makanan ya. Itu semua saudara keindahannya. Kita pergi kepada sunset saudara, matahari. Itu semua punya keindahan yang luar biasa saudara. Sebagai ciptaan Tuhan. Tapi itu tidak bisa memberi kita kepuasan yang sejati. Mereka itu semuanya dicipta bukan untuk memberikan kita kepuasan. Sehingga itu semua tidak mungkin mampu untuk memuaskan hati kita. Itu sebabnya saudara, kita tidak boleh menyembah ciptaan. Baik itu berupa materi maupun manusia. Jangan menyembah ciptaan. Jangan menjadikan seseorang itu Allah bagimu. Atau benda itu Allah bagimu. Tidak. Tempatmu adalah Yesus di dalam hatimu. Dia mengetok pintu hatimu. Bukalah, dia mau makan. Dia mau bersekutu bersama denganmu. Saudara-saudara, semua kesenangan di dalam ciptaan itu sementara. Dan akhirnya jiwa kita kosong. Kembali kepada Tuhan pencipta kita. Firman Tuhan berkata hari ini, Kristus penuh kasih karunia dan kebenaran.
Hanya di dalam Dia ada kepuasan. Karena Yesus Kristus adalah pencipta. Hati kita akan merasa tenang kalau kita menemukan perteduhan di dalam Kristus. Ini anugerah yang terbesar bagi orang percaya, saudara. Apa itu? Hati kita yang dicukupkan. Jiwa kita yang dipuaskan. Itu anugerah terbesar bagi orang percaya. Hiduplah, saudara, dengan jiwa yang puas kepada Tuhan. Sehingga orang yang sudah puas jiwanya ini, dia bisa mengalirkan anugerah Tuhan kepada orang lain. Baik di dalam menyaksikan Kristus, mengampuni orang lain, saudara, semua hal. Itu karena jiwanya sudah puas. Kalau tidak puas, terus cari-nyari lagi, saudara-saudara. Sesuatu yang materi dicari terus. Tidak, saudara. Kristus, itulah tempat perteduhan kita selama-lamanya. Di manakah saudara memberikan perteduhan di dalam hatimu? Di mana saudara memperoleh hati yang cukup, hati yang puas, hanya di dalam Kristus. Khawatir apa hari besok, saudara? Tidak perlu. Hati kita yang dicukupkan, banyak bersyukur daripada khawatir. Kristus penuh kasih karunia. Kasih karunia demi kasih karunia diberikan kepada kita setiap hari. Tuhan menawarkan anugerahnya hari ini juga. Maukah saudara datang kepada Dia? Sekali lagi, saudara disegarkan. Sekali lagi saudara diampuni. Sekali lagi dipenuhi oleh cinta kasih anugerah Tuhan yang kekal. Sampai di sini kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin.